Hari Air Sedunia. Nah, kami dapat undangan ya. Setiap sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengirimkan beberapa anak yang intinya pada dasarnya adalah bagaimana kepedulian remaja khususnya terhadap lingkungan keairan untuk generasi muda. Saya mengumpulkan beberapa anak sebanyak 7 orang ya, 7 orang kelas ya, 7 orang anak ya, 3 kelas 8 ya, kemudian yang 4-nya adalah kelas 7 ya. Next, Pak Muana. Oke. Slide-nya. Next. Ya. Nah, saya sengaja membandingkan dua keadaan. Dalam hal ini adalah temanya tentang kondisi air yang pertama tercemar dan yang satu lagi masih alami. Nah, kebetulan saat itu juga dari 7 anak yang saya delegasikan untuk lomba, 1 orang dinyatakan masuk juara 3 tingkat Jawa Barat di ITB. Dan yang sebanyak 5 orang itu masuk finalis. Nah, disinilah Ananda Agung Aldianto Firmansa, dia bisa gitu, bisa masuk 3 besar ya, juara 3 tentang foto kepedulian lingkungan keairan untuk generasi muda pada tahun 2011 ya, yang diadakan oleh HATHI ya, yang ada di ITB. Selanjutnya Pak Muana. Oke. Next. Nah, dari proses yang sudah dilakukan ya, kemudian para pemenang ini diundang ke ITB untuk melakukan seminar. Kenapa anak-anak atau siswa-siswi itu mengambil tema gitu. Nah, pada saat yang bersamaan juga karena kita adalah anak-anak kampung ya, sempat juga grogi pada saat pemaparan di ruang aula balai pertemuan ya. Nah, lomba foto kepedulian lingkungan keairan untuk generasi muda yang temanya generasi muda bangkit menyelamatkan lingkungan sumber daya air yang berkelanjutan ya. Ini adalah lomba yang pertama kali diikuti oleh anak-anak didik kami yang 7 orang tadi. Dan ini adalah suatu prestasi yang barangkali untuk Kabupaten Cirebon ya bisa mewakili. Dan pada saat yang bersamaan juga ya, posisi saya sebagai guru IPA dan diamanahi untuk menjadi pembina KIR ya. Jadi dengan basic latar belakang pendidikan saya, sekolah menunjuk saya ya. Next Pak Muana. Oke. Selanjutnya ya, jadi ini lomba yang pertama kali diikuti. Nah, bagaimana proses perjalanannya? Ketujuh anak itu saya ajak memantau situasi di daerah pantai. Nah, mereka saya perintahkan apa saja sih kondisi yang harus bisa dibenahi oleh anak-anak muda. Salah satu di antaranya saya ajak ke lapangan. Anak-anak sempat kaget juga, Pak, kok pantai kita yang lumayan bagus, kenapa dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Bahkan anak kaget atau tercengang, di situ ada kasur ya. Mereka prihatin. Nah, selama kita melakukan observasi ya, kita awalnya itu kan mendapatkan surat undangan untuk kegiatan lomba ya, melalui paket pos. Sehingga ketika undangan itu kita tindak lanjuti, saya ajak anak-anak itu ke lapangan ya, untuk mengamati atau mengobservasi. Nah,
dari ketujuh anak ini saya minta tiap anak memilih 3 foto gitu. Terserah tema mereka seperti apa. Yang jelas tujuannya adalah tadi tentang kepedulian anak-anak terhadap air gitu. Nah, itu selanjutnya Pak Muana, silakan next. Nah, dari sekian foto yang dikirimkan, ya, jadi satu anak 3 foto, berarti ada sekitar 21 foto yang kami kirimkan. Nah, dari 21 foto ini ternyata Ananda Agung itu masuk ya 3 besar ya untuk wilayah Jawa Barat juara 3. Nah, temanya itu tentang mata air yang masih alami ya, belum tercemar sama sekali. Ini menjadi salah satu pemenang lomba ya. Nah, lomba ini perlu diketahui juga ya, rentang waktunya sangat lama ya. Ya, diselenggarakan dari tanggal 1 Maret sampai 20 Juni. Jadi kita melakukan observasi, eksplorasi, menganalisa, dan anak-anak itu saya perintahkan untuk membuat suatu karya ilmiah juga. Jadi foto ini hanya sebagai bukti fisik bahwa anak selama sekian bulan mereka mengeksplor gitu. Nah, sehingga pada puncaknya ya, tanggal 15 Juli pemenang lomba itu diumumkan dan alhamdulillah kita bisa masuk ya, meskipun sekolah kita masih baru ya. Nah, setelah tanggal 15 itu kita diumumkan ya, pada tanggal 21 Juli ya atau 6 hari seminggu setelahnya diundang ke ITB untuk serah terima hadiah yang tempatnya di Puslitbang Sumber Daya Air Bandung ya, di daerah Taman Sari ITB. Selanjutnya Pak Muana, next. Selanjutnya Pak Muana. Iya, Bang. Udah. Nah, ya di sinilah di ruang auditorium semua peserta itu diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah mereka lakukan berupa foto-foto ya. Jadi anak-anak diminta alasannya kenapa temanya fotonya seperti itu ya. Saat itu juga Agung mungkin rada grogi ya karena malum anak kampung gitu. Nah, di antara sela-sela penyerahan sertifikat lomba itu di sini ada Profesor Dr. ini Haji Erman Mawardi ya. Itu sebagai penanggung jawab. Kemudian ada juga Insinyur Iwan K. Hadi Hardaya ya. Beliau juga pakar keairan dari HATHI Cabang Bandung. Nah, ada juga ceramah bertema Selamatkan Lingkungan yang disampaikan oleh Insinyur Supardiono Sobirin selaku Dewan Juri Lomba Foto dan Ketua DPKLTS Jawa Barat. Ya, jadi banyak sekali pengetahuan wawasan yang kami dapatkan, terutama pada saat tadi mendengarkan semacam seminar ya dari para pakar keairan dan juga di sini ada eh, ini ketua asosiasi foto amatir ya. Jadi kita juga diajarkan bagaimana tentang ilmu fotografi, tata letak dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya Pak Muana, mangga silakan. Next. Oke. Ini adalah sertifikat yang kami dapatkan ya, tertulis Ananda Agung Aldianto Firmansa ya. Kemudian saya juga alhamdulillah diberikan sertifikat penghargaan sebagai pembina KIR. Ya, ini adalah suatu perjuangan dari anak-anak didik kami ya. Meskipun sekolah kami itu baru setahun ya, berdiri tahun 2010 tanggal 22 Februari. Nah, ini lomba yang diikuti tahun 2011. Jadi luar biasa ya bagi kami. Selanjutnya Pak Muana, next. Oke. Next slide. Nah, ini adalah finalis dari 5 anak yang tadi ya
Di sini ada Aryono, kemudian Sahid Dewantara, kemudian Ruhana Diva, Fitri Hanifa, dan Mawadah Warohmah. Ya, jadi alhamdulillah mereka masuk finalis ya. Nah, ini Mawadah Warohmah itu sekarang sudah tingkat akhir di kuliah ya. Kalau Aryono dan Agung mereka sudah kerja. Jadi ya, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Muana, next. Nah, ini adalah para juara ya, pemenang lomba. Dari sebelah kiri berbaju kuning itu utusan dari SMP Santa Angela ya, SMP Kristen. Ya, kebetulan saya juga kuliahnya di Bandung, jadi saya tahu persis sekolah-sekolah swasta di sana itu luar biasa dari segi fasilitas, tenaga pengajarnya. Ya. Kemudian yang di tengah itu juara satu ya, dari SMP Taruna Bakti. Nah, saya dulu pernah punya teman yang kerja di SMP Taruna Bakti Bandung. Rata-rata siswa-siswi SMP Taruna Bakti Bandung itu ya anak-anaknya dosen ya. Nah, kebetulan juga bagian penelitian untuk sumber daya pendidiknya itu adalah dosen saya, Pak Profesor Didi Teguh Chandra. Pak Profesor Didi Teguh Chandra ini kalau di sekolah ibaratnya sebagai kurikulumnya. Nah, ternyata beliau itu selain jadi dosen di fisika ya, beliau juga kerja di bagian lisensi alat-alat lab. Ya, jadi ya kami juga dari kampung itu sempat ngeper juga ya. Ternyata saingan kami itu adalah sekolah-sekolah yang luar biasa bagus sekali. Sementara kami hanya dari kampung, tapi ya kami juga merasa puas dan bangga. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu yang tinggi Ananda Agung Yanto yang juara 3, dan saya sengaja membawa Aryono itu supaya tahu bahwa ITB Bandung itu seperti apa. Nah, ini adalah foto pemenang lombanya. Dilanjutkan Pak Muana, next. Oke, Pak. Nah, kami diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Pusair ITB ya. Nah, perlu diketahui bahwa Pusair ITB atau Pusat Sumber Daya Air di ITB ini adalah suatu eh, eksperimen terbesar di Asia Tenggara. Jadi kami para pemenang, pembimbing juga alhamdulillah bisa menginjakkan ke miniatur hidrolik yang memang terbesar di Asia Tenggara. Nah, di sini Profesor Mawardi memaparkan ya, bagaimana sih kerjanya Pusair ITB gitu. Nah, terus kami diajak berkeliling ya ke tempat-tempat yang memang kaitannya dengan air gitu, instalasi air ya, pokoknya yang ada lengkap lah dari mulai generator dan lain sebagainya. Jadi disinilah kami bisa mengenal, memahami, oh ternyata air yang kita lihat sehari-hari itu ya ada prosesnya. Nah, di sumber daya air Pusair ini yang letaknya di daerah Bandung. Jadi kita diajak berjalan-jalan ya untuk ke sana, dan ya alhamdulillah sekali saya dapat ilmu ya, dapat ilmu dari Pusair ITB, dan anak-anak mereka senang sekali ya. Namun dalam waktu yang bersamaan kebetulan di Pusair ini ada renovasi, jadi tidak semuanya bisa kita jelajahi, hanya tempat-tempat tertentu saja. Tapi ya kita sangat senang. Next Pak Muana. Nah, ini adalah sekolah SMP Wuru 2, sekolah pertama kali saya menginjakkan sebagai CPNS. Dan ini adalah gambar sepeda ya. Jadi selama saya jadi pegawai itu sepeda ini sangat bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena dari sepeda inilah saya bisa mengajar di SMA Plumbon, ngajar fisika, kemudian ngajar di SMK Farmasi YPIB, kemudian di MTS Pembangunan
Plumbon ya. Jadi sepeda inilah yang bagi saya pribadi sangat berkesan ya, karena mungkin saat itu juga saya belum mampu untuk beli sepeda motor. Jadi masih menggunakan sepeda kayu. Kadangkala saya dengan murid-murid itu sering balapan manakala dalam jalan ya. Nah, ini jadi pengalaman buat saya. Ini hal terindah dari seorang guru adalah bukan saat ia tersenyum manakala karena bahagia, melainkan ketika pada saat butiran air mata terjatuh melihat kesuksesan yang sudah diraih oleh para peserta didiknya. Karena tulus ikhlasnya memberikan pelayanan yang tiada henti kepada para peserta didiknya. Dan di antara sekian banyak anak didiknya, mudah-mudahan ada yang menarik tangannya dari belenggu kesusahan dan menjadi saksi keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat menghadapi jalannya yaumil akhir. Jadi itu adalah pengalaman ketika saya pertama kali ditempatkan di sekolah yang terpencil dan masih baru gitu. Baru seumur jagung 1 tahun kurang lebih. Mungkin itu saja Pak Muana Oke. paparan saya. Hmm. Terima kasih. Halo, baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan mengenai cerita bagaimana kisah dari anak desa yang bisa sampai ke Ganesha dan memenangkan kompetisi fotografi, di mana sekolah itu juga baru berumur saat itu baru berumur 1 tahun ya, luar biasa. Kisahnya sangat inspiratif. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan contoh atau suri tauladan kepada Bapak dan Ibu sekalian, di mana walaupun sekolah itu masih berumur 1 tahun, tapi dengan artinya tenaga pendidik yang betul-betul bersemangat, berdedikasi tinggi seperti teman kita yang kebetulan saat itu diminta untuk menjadi pembina KIR, Pak ya, Pak Muhaimin? Ya, pembina KIR Ya, Karya pembina Ilmiah KIR Remaja. Pak ya. Gitu. Betul. Untuk diminta untuk menjadi pembina KIR, untuk melakukan suatu bukan hanya pengambilan foto di objek-objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian, tapi juga memberikan pengarahan mengenai mungkin bagaimana caranya menganalisis, mengobservasi objek-objek yang diteliti dan diambil gambarnya, sehingga mereka bisa melakukan paparan dengan baik dan pada akhirnya berhasil juga memenangkan ya, perlombaan fotografi, di mana pada kesempatan itu Ananda Agung, siapa Pak tadi? Mohon maaf. Agung Ananda Aldianto. Agung. Iya, iya, berhasil memenangkan juara 3, Pak ya. Jadi Juara 3 berhasil sekali, memenangkan Pak. juara ketiga lomba fotografi tersebut, di mana seluruh kompetitornya itu berasal dari sekolah-sekolah favorit yang memang memiliki fasilitas serta infrastruktur dan tenaga pengajar yang handal. Jadi ternyata sekolah yang berada di artinya tempat yang tertinggal, yaitu terletak di Desa Kertasari, Kecamatan Meru, di mana desa ini merupakan salah satu desa tertinggal yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Tapi ternyata kegigihan daripada siswa maupun tenaga pengajarnya yang ada di sana, walaupun berumur 1 tahun, tapi tetap mampu ya menjadi pemenang, bahkan menorehkan prestasi ya, yang tentunya ini menjadi suatu kebanggaan baik bagi sekolah ya maupun juga Kabupaten dan Kota Cirebon, karena rakyatnya atau warganya berhasil memenangkan suatu kompetisi yang bergengsi yang diadakan oleh universitas berskala nasional, bukan cuma nasional, bahkan ITB itu masuk juga dalam ranking internasional Pak ya. Dan itu merupakan suatu prestasi yang patut diacungi jempol. Mudah-mudahan
apa yang sudah dilakukan oleh teman kita Pak Muhaimin juga bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain, di mana kegigihan, semangat, ya, kemudian juga kesabaran di dalam mendidik, ya, mengguide atau mengcoach anak-anak kita sehingga mereka bisa sukses dalam menorehkan prestasi dan bahkan saat saat kompetisi itu berlangsung tidak hanya satu siswa yang memenangkan perlombaan tersebut, bahkan kelima siswanya juga masuk sebagai finalis, ya Pak ya, sebagai Betul, Pak. finalis daripada lomba kompetisi itu, ya, yang tentunya ini merupakan suatu prestasi yang eh, tidak terlupakan bagi tenaga pengajar maupun siswa dari SMP Negeri 2 Weru. Baik, itu saja yang yang tadi disampaikan oleh teman kita, ya, dipaparkan oleh teman kita Pak Muhaimin. Kalau sebelum kita sebelum kita kembalikan kepada host, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para audiens mengenai bagaimana sih caranya mungkin gitu kan menyemangati anak-anak yang biasanya kalau remaja itu, ya, apalagi di daerah di desa-desa kadang-kadang semau sendiri juga kadang-kadang juga mungkin diminta untuk membantu orang tua, ya, sehingga mereka juga tidak mempunyai banyak waktu dan banyak hal-hal yang tentunya merupakan tantangan di dalam memotivasi serta mendidik anak-anak murid kita, ya. Baik, barangkali ada pertanyaan, mangga dari para audiens, silakan. Halo? Nampaknya belum ada pertanyaan ya gitu. Baik, kalau begitu mungkin saya yang akan bertanya kepada presenter kita kali ini, Pak Muhaimin. Mangga, Pak? siap, Pak. Halo, Anan, Oh, halo. Ya, bagaimana Pak? Ada Pak Nana ya? Pak Nana ada yang ingin ditanyakan? iya betul. Iya, udah ngacung itu Silakan kan. Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi presenternya tuh siapa Pak? Aduh Pak. Muhaimin. Muhaimin, Pak. Ah, Muhaimin, Pak. Bali ya, Pak Muhaimin ya. Weru 2. Iya, betul, Pak. Bagus sekali, inspiratif. Nah, yang ingin saya tanyakan ya dari proses itu kan utamanya ya mengandung biaya kan, banyak ke anak-anak. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana mengatasi biaya yang harus dikeluarkan itu. Terus yang kedua, terkadang informasi-informasi semacam lomba baik tingkat daerah maupun tingkat nasional itu kan terkadang melalui media online ya informasi. Nah, semacam kalau saya kan di SMP Negeri 1 Dharma ya, Iya, Pak. Kuningan gitu. Mungkin secara geografis letaknya itu jauh dari kota gitu kan, banyak kendala sebetulnya. Lihat dari background siswa, terus kondisi masyarakatnya. Nah, ini kayaknya di Weru juga, Cirebon itu kurang lebih sama mungkin dengan kondisi. Ini memotivasi anak itu supaya mau, itu kan inspirasi dari guru-guru muda, ya. Nah, itu bisanya muncul informasi itu, terus menangkapnya bagaimana, dan dari pihak sekolahnya sendiri seperti apa gitu menanggapi ya mungkin hal-hal baru seperti itu. Jadi inti pertanyaan itu yang pertama tadi biayanya bagaimana, terus kedua yang tadi barusan. Terima kasih Pak.
Oh iya Pak. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Nana sudah menyampaikan 2 pertanyaan ya. Pertanyaannya cukup banyak ya, tapi mungkin intinya adalah pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya kita mengatur, artinya ketika kita ingin mengikuti suatu kompetisi, tentunya ada persiapan yang harus dilakukan. Dan persiapan yang harus dilakukan itu tentunya membutuhkan biaya. Nah, bagaimana cara sekolah untuk mengatur biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kompetisi tersebut? Apakah memang dibudgetkan atau seperti apa, gitu ya, teknisnya? Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya sekolah bisa memperoleh informasi mengenai lomba-lomba yang diadakan oleh mungkin perguruan-perguruan tinggi ya, yang seperti memang sudah diikuti oleh SMP Negeri 2 Waru ini. Jadi dari manakah informasi itu diperoleh? Karena biasanya katanya informasi ini disebarkan melalui online ya. Apakah memang ada staf khusus di SMP Negeri 2 Waru yang memang berlaku sebagai IT-nya, sehingga atau bagian apa ya, mungkin bagian dari PR atau apa yang memang tugasnya adalah menangani informasi-informasi yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan mutu maupun mempromosikan nama dari sekolah tersebut. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak teknisnya gitu? Mungkin Oke, terima kasih. itu pertanyaannya, silakan. Sama bagaimana caranya memotivasi anak-anak didik Bapak sehingga mereka mau mengikuti kompetisi itu, mengikuti kompetisi tersebut dengan sangat bersemangat. Silakan dijawab Pak Muhaimin. Oke, terima kasih Pak Agung. Pertanyaan baik sekali dari Pak Nana ya. Jadi saya berpikir begini Pak. Eh, yang pertama kali itu kita menyentuh anak-anak dulu ya. Pada saat saya mencari anak yang mau saya lombakan, nah, pendekatannya dengan pendekatan hati. Karena kalau sudah ada pendekatan hati, mereka bisa jatuh hati, Pak. Nah, ini prosesnya bagaimana sampai kita bisa ikutan lomba. Jadi UTB itu setiap tahun melakukan suatu lomba ya, karena dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia. Jadi kami mendapatkan surat undangan melalui kantor pos, Pak. Nah, pada tahun 2011 ini pertama kali Pak itu lombanya, Pak. Jadi ya saat itu juga ya kami merasa senang gitu. Saya harus berpikir keras. Ini harus bagaimana nih ketika ada lomba atau ada undangan. Nah, mungkin karena saya saat itu ya masih lagi seger-segernya ya, masih fresh, masih single gitu, masih muda. Nah, akhirnya saya langsung konsultasi dulu dengan pimpinan saya, kepala sekolah saat itu Pak Nurkia, yang memang Pak Nurkia itu juga baru diangkat sebagai kepala sekolah. Jadi di kami itu sekolahnya memang betul-betul baru Pak. Kepala sekolahnya baru diangkat, pegawai negerinya baru ada 4 ya. Ada 4 ya, itu yang sudah mendapatkan NIP 100%. Nah, sementara saya baru CPNS gitu. Nah, disitulah akhirnya ketika saya berkonsultasi dengan pimpinan, beliau betul-betul mendukung sekali. Silakan Pak Muhaimin, saya percayakan sepenuhnya. Bapak masih muda, masih fresh, jadi pimpinan memberikan suatu kepercayaan penuh terhadap saya dari undangan tadi, sehingga dengan adanya kepercayaan penuh itulah akhirnya saya segera mencari anak-anak yang saya lihat potensinya seperti apa. Karena kan saat itu kelas 8 baru 3 kelas, Pak. Kemudian kelas 9 3 kelas, kelas 7 6 kelas. Jadi betul-betul masih baru. Adapun tadi
fasilitas komputer itu kita hanya baru 1 komputer, Pak. Itu pun komputer milik TU, Pak. Jadi akhirnya Pak, saat itu juga karena memang saya juga belum punya komputer. Jadi saya kerjanya di warnet, Pak. Jadi sistem proses selama sekian bulan itu kita melalui email, Pak. Nah, anak-anak itu kan nggak ngerti email, akhirnya saya ajarkan. Walaupun melalui email pribadi saya. Jadi waktu zaman tahun 2011 itu masih sederhana sekali. Jadi intinya tadi Pak, yang penting sekolah memberikan support, kemudian kita ketika diberikan kepercayaan kita langsung tindak lanjut ya. Dan adapun tadi masalah biaya ya, awal-awal itu saya karena memang niatannya untuk prestasi, jadi ya saya tidak memikirkan gitu besoknya seperti apa. Hanya saja pada saat pemberangkatan ke Bandung untuk mengambil hadiah inilah kepala sekolah mungkin punya pertimbangan lain. Sudah Pak katanya, untuk armada biar dari sekolah saja. Padahal saat itu saya berniat 7 anak itu mau saya berangkatkan semua ke Bandung pada saat penyerahan. Cuma karena tadi kendalanya masalah armada, akhirnya yang juara 3 sama 1 perwakilan finalis Aryono itulah Agung dengan Aryono. Padahal niatan saya supaya anak-anak kampung ini yang dari desa IDT, Impres Desa Tertinggal, mereka bisa tahu ITB itu seperti apa, Kota Bandung itu seperti apa. Apalagi tanpa kita sadar, kita diajak jalan-jalan ke Pusair gitu. Pusat Pengembangan Penelitian Sumber Daya Air yang memang itu terbesar di Asia Tenggara menurut Profesor Mawardi. Jadi tadi Pak, yang penting niatan kita sebagai peneliti itu ya selain kita bisa mengajar, kemudian kita menguasai ilmu pedagogi, kemudian kita menguasai ilmu yang lainnya, yang tak kalah penting adalah kita punya ketulusan gitu. Ketulusan, kemudian kita bisa menggerakkan anak-anak. Karena mungkin bisa jadi anak-anak juga dekat dengan saya, yaitu tadi mereka kan kaget kok ada seorang guru masih pakai sepeda gitu. Bahkan ketika di jalanan ya kita sambil berguru, ayo kita balapan gitu. Nah itu Pak, jadi pendekatannya dari hati ke hati, hanya ya lama-kelamaan anak-anak itu bisa jatuh hati. Nah ketika sudah jatuh hati, ya artinya nanti potensi dan yang lainnya itu dari anak-anak bisa kita kembangkan Pak. Itu Pak, barangkali yang bisa saya diskusikan Pak. Dan mungkin di setiap sekolah juga kendalanya ini ya variatif gitu. Tapi ya balik lagi karena waktu itu saya posisinya masih CPNS ya, yang sewaktu-waktu ya kita belum tentu lulus Pak, masih calon gitu. Nah sehingga saya PDLT tadi prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanpa celah itu ya mungkin bagi saya harus jadi suatu seragam pakaian sehari-hari saya gitu. Karena kan statusnya sewaktu-waktu bisa dicabut itu Pak. Jadi ya kita enjoy saja. Itu saja Pak barangkali ditambahkan oleh yang lain. Gimana Pak Nana? Ya, oke. Monggo. Bagus ya penjelasannya. Jelas dan Barangkali bisa gamblang. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Muhaimin bisa memberikan inspirasi buat Pak Nana untuk mengikuti jejak Pak Muhaimin dalam mendidik anak-anaknya sehingga bisa menorehkan prestasi, ya, baik itu tingkat lokal maupun nasional, bahkan kalau perlu internasional, ya. Sekarang kita lihat lagi audiens lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada presenter kita, Pak Muhaimin. Halo, sekali lagi saya beri kesempatan kepada para audiens yang masih
penasaran gimana sih caranya Pak Muhaimin ini bisa menyemangati atau bisa membuat anak-anak didiknya itu menjadi salah satu pemenang di kejuaraan yang berskala nasional. Silakan. Baik, kalau tidak ada, karena memang juga waktu yang disediakan untuk paparan ini adalah 1 jam ya. Kita tadi mulai dari pukul 8 hingga pukul 9 dan sekarang sudah lewat 15 menit. Untuk itu kami akan tutup ya acara atau paparan pada malam hari ini ya. Apa yang dengan judul paparan atau resume dari paparan yang sudah disampaikan adalah bahwa walaupun dengan segala keterbatasan ya, tapi kalau memang kita tetap memiliki semangat di dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan, pada akhirnya cita-cita itu dapat dicapai ya. Baik, itu saja dari kami. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Saya kembalikan acaranya kepada host. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung atas penyajian Pak Muhaimin juga atas penyajian materinya. Pak Agung sebagai moderator. Kisah dari Pak Muhaimin ini sungguh sangat terinspirasi sekali. Saya sebagai seorang tenaga pendidik, terlebih saya harus berkecimpung dengan dunia teknologi, terutama di siswa yang mengalami puberitas, perubahan dari yang masa remaja mungkin bisa berubah menjadi dewasa. Mungkin nanti saya Pak Muhaimin bisa berbagi pengalaman, nanti saya bisa saling tukar pikiran bagaimana cara membina siswa-siswinya agar bisa berprestasi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf selaku host pada malam hari ini. Saya akan tutup. Saya akan akhiri dengan membaca hamdalah. Mari kita bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada fikir malam hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gangguannya apa ya? Iya Pak, saya juga Nggak tahu tuh. Kok bisa?